Warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi tentang kabar gembira seleksi CPNS sekolah kedinasan mulai Mei, JASN digelar Juni. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Anwar Anas saat menyampaikan keterangan pers progres pengadaan ASN tahun 2024 di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Jumat tanggal 3 bulan 5. Jakarta, pemerintah segera memulai tahapan seleksi calon aparatur sipil negara (JASN) baik untuk CPNS di lingkungan sekolah kedinasan maupun JASN secara umum di berbagai kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah (Pemda). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Anwar Anas menyampaikan untuk seleksi CPNS di sekolah kedinasan akan dimulai pada bulan Mei 2024. Tahun ini Kementerian PAN-RB menetapkan persetujuan formasi pada 8 instansi penyelenggara sekolah kedinasan dengan alokasi 3.445 formasi. Sekolah kedinasan yang akan diberikan alokasi formasi adalah Politeknik Keuangan Negara (STIN), Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN), Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Politeknik Siber dan Sandi Negara, Politeknik Statistika (STIS), Politeknik Ilmu Pemasarakatan dan Politeknik Imigrasi. 22 sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan serta Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG). Sekolah kedinasan yang diberikan alokasi dengan mempertimbangkan tantangan zaman, misalnya di STMKG di mana kita menghadapi tantangan perubahan iklim, juga di Politeknik Siber dan Sandi Negara di mana digitalisasi tak terelakkan. Sehingga kita butuh talenta misalnya terkait cyber security, ungkap Menteri Anas. Pembukaan pendaftaran CPNS melalui sekolah kedinasan akan dimulai bulan ini juga. Sekarang proses koordinasi penetapan formasinya di masing-masing instansi. Imbu Anas. Anas menambahkan selain CPNS melalui sekolah kedinasan, pemerintah juga akan membuka rekrutmen JASN di seluruh Indonesia. Kami targetkan pendaftaran JASN dimulai Juni 2024, ujar Anas. Kementerian PAN-RB telah memberikan persetujuan 1,2 juta yang terbagi menjadi 427.650 formasi pada instansi pusat dan 862.174 formasi pada instansi daerah. Jumlah tersebut bagian dari tahap awal pemenuhan kebutuhan 2,3 juta ASN yang akan direkrut secara berkelanjutan. Anas mengatakan saat ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) sedang mempercepat verifikasi terhadap pengisian formasi yang dilakukan K atau L dan Pemda. Namun tercatat masih ada 4 instansi yang belum melakukan pengisian rincian formasi. Kami berharap 4 instansi itu segera mempercepat pengisian rincian formasinya di sistem BKN. Termasuk di dalam ada instansi daerah yang sebenarnya sudah kita perpanjang ini tenggak pengisiannya. Kalau ini sudah beres 100%, kita bisa melalui pendaftaran JASN yang sudah ditunggu-tunggu publik, jelas Anas. Namun untuk kepastian jadwal pengumuman oleh instansi pendaftaran dan seleksi masih dinamis mengikuti perkembangan yang ada. Karena ini juga terkait dengan kecepatan dan ketepatan pengisian dari K atau L dan Pemda. Karena ada kasus Pemda mengisi rincian setelah diverifikasi BKN ternyata keliru, maka harus dibetulkan lagi, ungkap Menteri Anas. Anas merinci dari total usulan yang disampaikan serta yang telah dilakukan verifikasi dalam validasi oleh BKN menghasilkan pemenuhan SDM talenta digital untuk penempatan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebanyak 2.906. Sementara pemenuhan talenta digital pemerintah daerah sebanyak 19.817 formasi. Menteri Anas juga merinci pemenuhan SDM yang akan ditempatkan di IKN sebanyak 71.643 formasi. Jumlah itu terdiri dari 14.114 CPNS dan 57.529 P3K.
papar Menteri Anas. Anas mengingatkan agar masyarakat tidak mudah membaca informasi mengenai seleksi CASN dari portal informasi yang tidak valid. Seluruh informasi mengenai alur seleksi akan diumumkan melalui kanal-kanal resmi instansi pemerintah. Selain itu, Anas juga menegaskan agar masyarakat tidak percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan. Anas mengatakan seleksi CASN menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas. Contoh lip score hasil tes di kantor BKN. Peserta tes berada di dalam gedung, sedangkan orang tua dapat langsung melihat hasilnya secara real time. Dengan adanya lip score di YouTube, maka tidak ada titipan orang dalam, tegas Menteri Anwar Anas, Humas Menpan RB. Nah, intinya dalam berita ini, Menpan RB masih menunggu dari usulan Pemda sama usulan dari pusat. Insya Allah CASN baru dibuka bulan Juni. Kalau yang bulan Mei, sekolah kedinasan udah membuka untuk usulan CASN. Sekian videonya dan jangan di skip, simak sampai habis. Terima kasih.